Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif Syekh Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa alam, dan ketahuilah annaka sesungguhnya kamu la tasilu, tidak akan bisa sampai ilal qiyami, untuk melaksanakan bimtisali ma faradallahu alaika, dengan apa-apa yang telah Allah perintahkan, yang telah Allah fardukan alaika kepadamu, min ta'ati, daripada ketaatannya, wajtinabi ma haramallahu alaika, dan menjauhi apa-apa yang Allah haramkan kepadamu, min maksiat, daripada maksiat kepadanya, wa ilal amali, dan untuk amal, bima syara'a, terhadap apa-apa yang telah Allah syariatkan laka kepadamu, minan nawafil, daripada ibadah-ibadah yang sunnah, ketaatan-ketaatan yang sunnah, allati tuqarribu ilaihi zulfa, allati tuqarribuka ilaihi zulfa, yang mana telah mendekatkan kepadamu, ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala, zulfa, suatu keberuntungan, illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Fa alaika bi talabihi, maka kamu harus mencarinya. Jadi ketika kemarin di fasal ini dibahas tentang untuk apa? Biada'il faraid, diperintah untuk apa? Wajib melakukan yang fardu, dan wajib menjauhi yang haram. Terus diperintahkan juga untuk apa? Memperbanyak yang sunnah. Itu semuanya tidak akan bisa kita laksanakan kecuali dengan apa? Ilmu. Paham tuh? Ya, jadi kalian para santri beruntung. Kenapa? Karena ketika nanti kalian menjalankan kewajiban yang Allah perintahkan, itu sudah ada ilmunya. Kalian sholat, ya, kalian diajarkan nggak ilmu sholat? Mulai dari bersucinya, kemudian wudhunya, kemudian daripada ilmu sholatnya, ya, itu semuanya diajarkan. Nah, itu sholat termasuk perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya bisa kita laksanakan, ya, hanya dengan apa? Ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, kalau nggak dengan ilmu, nggak bakal bisa apa? Nggak bakal bisa terlaksana itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kadang banyak orang itu ya melaksanakan yang fardu, melaksanakan yang sunnah, tapi nggak didasari dengan ilmu. Paham ya? Nggak didasari dengan ilmu. Nah, nanti bagaimana resikonya orang kalau beramal ibadah tanpa ilmu? Paham tuh? Makanya kita wajib fa'alaika bi talabihi, kamu harus mencari ilmu. Paham tuh? Ya. Faqad qala alaihi salatu wassalam, benar-benar bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kalian hafal semuanya ini, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, mencari ilmu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Paham tuh? Ya, tentunya ilmu yang berkaitan dengan apa? Kewajiban, ya, yang harus kita laksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham tuh? Baik. Kemudian wabil ilmi, dan dengan ilmu ta'rifu, kamu akan mengetahui kaunal wajiban. Ada yang sunnah, ada yang wajib. Yang wajib nggak boleh diyakini yang sunnah nggak boleh diyakini yang wajib. Nah, makanya harus apa? Harus tahu. Paham? Allah ya'ti kita fardhon min furudihi sunnah. Nggak boleh meyakini satu fardu daripada fardu-fardunya wudu hukumnya sunnah. Inilah pentingnya cari ilmu, agar supaya kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, perintah-perintah Allah yang wajibkan kepada kita, itu kita laksanakan benar-benar dengan ilmu. Baik itu. Wal mandubi manduban. Wabil ilmi ta'rifu kaunal mandubi manduban. Mana yang sunnah?
Yang sunnah itu sunnah. Wal muharrami muharraman, dan yang haram itu haram, jelas. Oh ini wajib, oh ini sunnah, oh ini haram. Kemudian wa ta'rifu kaifa tu'addil wajiba. Dan kamu juga ngerti, kamu juga tahu bagaimana cara melaksanakan yang wajib. Ya. Oh, caranya sholat wajib itu begini, niatnya begini. Nah, dari segi niat saja kadang banyak orang yang masih belum ngerti. Cara niat itu bagaimana? Nah, seperti apa? Sekarang puasa. Itu cara niatnya kalau nggak dipelajari ya banyak yang salah. Yang namanya niat itu harus di dalam hati. Mau bahasa apapun yang penting di dalam hati. Makanya ketika puasa jangan sampai lupa niatnya di dalam hati. Kalau niatnya nggak di dalam hati maka nggak sah. Melafalkan niat biasanya kita dituntun habis tarawih, itu hukumnya sunnah. Untuk apa? Supaya hati ini bisa khusyuk, lebih mudah untuk memantapkan hati. Ya intinya itu apa? Di dalam hati, tidak hanya sekedar melafalkan. Sholat juga sama, ketika kita takbir ya kita harus apa? Bersamaan dengan niat. Wudu juga sama, ketika kita membasuh muka harus bersamaan dengan niat. Jangan sampai ketika membasuh muka, jangan sampai ketika takbir hati kita kosong, hati kita nggak ada niat, maka ibadah kita nggak sah dan nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham tuh? Nah, inilah pentingnya kita mencari ilmu agar supaya benar-benar kita bisa sampai bisa dikatakan al-qiyam bimtisali ma faradallahu alaika, ya kira kita dengan pakai ilmu. Paham ya? Jadi benar-benar kita melaksanakan, tidak hanya sekedar melakukan, enggak. Apakah kamu sudah sholat? Sudah. Apakah sholatnya sudah benar dengan ilmu, syarat, rukun, sunnah? Nah, itu kan perlu diperhatikan. Paham tuh? Oleh karena itu la budda laka minal ilm. Ya sudah, kalau sudah seperti itu ya kamu harus wajib dengan ilmu. Berapa banyak orang yang hanya sekedar bentuknya saja, gambarnya saja sholat, tapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat. Bagaimana dia niatnya? Bagaimana takbiratul ihramnya? Apakah sudah memenuhi syarat takbiratul ihram? Bagaimana dia baca Fatihahnya? Apakah sudah memenuhi syarat daripada Fatihah? Ya kan, telah kalian pelajari semuanya bahwasanya di dalam rukun sholat itu dibagi menjadi berapa? Dibagi berapa menjadi berapa? Dibagi menjadi 3. Ada qauliyah, ada fi'liyah, ada ada qalbiyah. Paham? Qalbiyah yaitu urusan dengan hati. Paham? Urusan dengan hati. Itu niat. Paham? Harus di dalam hati. Kalau nggak dalam hati nggak sah. Paham? Jadi ketika takbir, niat itu caranya niat itu berbarengan dengan perbuatan. Sholat pertama kali takbir, ya sudah berarti ketika takbir. Paham? Kemudian haji ketika pertama kali, ketika ihram, ya sudah ketika ihram. Wudu kapan? Ketika basuh muka, berarti ketika membasuh harus niat. Paham tuh? Nah, kalau puasa kapan? Makanya puasa nggak bisa dibarengkan. Makanya puasa niatnya itu lebih dulu. Paham? Niatnya lebih dulu. Makanya wajib menginapkan niat, karena nggak bisa membarengkan niat dengan perbuatan pertama kali puasa. Dengan terbitnya fajar apakah bisa? Nggak bisa. Makanya wajib menginapkan niat. Paham? Ya, kita contohkan sholat. Ya, ketika takbir harus harus berbarengan dengan niat. Kalau nggak berbarengan dengan niat maka sholatnya nggak sah. Kemudian ketika takbir ini termasuk rukun qauli. Qaulun qauli syaratnya didengarkan oleh telinga kita sendiri. Ketika takbir kadang banyak orang kalau takbir hanya sekedar gerakan saja, gambarnya saja takbir. Paham ya? Tapi nggak ada suara yang sampai didengar oleh telinga sendiri. Ini banyak kita saksikan. Ya Banda? Banyak. Nah, inilah pentingnya kita mencari ilmu agar supaya perintah Allah, kewajiban Allah yang wajibkan pada kita benar-benar jalankan sesuai yang Allah syariatkan. Paham?
Jelas ya. Itu baru takbir. Kemudian syaratnya takbir apa? Fatihah. Fatihah termasuk apa? Qauli. Ya, sama. Sering kita dapatkan juga orang itu kalau baca Fatihah kadang apa? Enggak kedengaran oleh telinganya sendiri. Paham? Ngerti? Nah, ini penting kita pelajari. Kalau enggak kita pelajari, ibadah hanya sekedar bentuk saja, hanya sekedar gambar saja, tapi enggak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ngeri. Nauzubillah min. Makanya kalian beruntung para santri ya, ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Cari ilmu. Paham tuh? Baik. Ini penting, ta'rifu kaifa tu'addil wajib wa taf'alul mandub. Gimana cara mengerjakan yang sunnah? Apakah sama dengan yang wajib? Enggak sama. Enggak sama. Contoh, puasa sunnah dengan puasa wajib, cara niatnya apakah sama? Beda. Puasa wajib, puasa Ramadan atau puasa wajib yang lain harus menginapkan niat. Niatnya harus diinapkan. Puasa sunnah apakah harus? Enggak harus. Nah, itu salah satu perbedaan contoh. Ya, di dalam apa? Kita mempelajari ilmu, di dalam contoh membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Kemudian apa lagi? Wa tatrukul muharram, dan kamu meninggalkan yang haram. Paham ya? Masya Allah. Wala ginalaka anhu, dan memang enggak bisa kita merasa cukup dari ilmu. Kita memang butuh dengan ilmu. Wa alaihi wa alal amali bihi madaru sa'adatika fid dunya wal akhirah, dan atas ilmu wa alal amali bihi, dan amal dengan ilmu. Nah, ini amalnya dengan apa? Ilmu, tidak hanya sekedar amal tok, tapi enggak ada dasar ilmu. Madaru sa'adatika, itu adalah apa? Tolak ukur keberuntunganmu fid dunya wal akhirah, dunia akhirat. Amal kita puasa sekarang, kalau enggak pakai dengan ilmu, bisa jadi hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi enggak ada apa? Balasan keberuntungan dunia dan akhirat. Paham? Kita puasa sekarang bisa jadi nilainya kalau enggak pakai ilmu hanya sekedar menahan lapar dan haus. Kamin shaim laisa min siyami ilal ju'wal wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi hanya sekedar apa? Menahan lapar dan haus. Nanti di akhirat enggak ada apa? Enggak ada pahala puasa. Loh, saya puasa dulu di dunia. Iya, puasa, gambarnya tok, bentuknya tok, amalnya tok puasa. Tapi walaisa apa? Walaisa bil ilm. Amalnya enggak pakai ilmu. Entah itu mungkin enggak niat, atau niatnya enggak di dalam hati, atau mungkin ada hal-hal yang apa? Membatalkan puasa dan lain sebagainya. Untuk itu ya, ini sebagai bentuk upaya kita untuk supaya kita bisa menjalankan ibadah, menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita dengan sesuai yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ilmu. Paham tuh ya? Ya, baik. Nanti sebelum selesai jangan ditutup dulu. Ya. Ta'lim pagi ini mungkin sampai ini dulu, karena tadi masih ada permulaan. Kita tutup. Mudah-mudahan kita istiqomah bisa dalam mencari ilmu dan beramal dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.